Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai arsitektur sistem yang saya buat dan detail model deep learning yang saya kembangkan dalam penelitian skripsi saya ini, yaitu sistem untuk penentuan judul berita online secara otomatis menggunakan metode attention based LSTM. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk arsitekturnya, di mana pada gambar sini untuk sistem yang saya buat pada kesempatan ini itu berbasis website, di mana ya website dirancang untuk memudahkan pengguna atau khususnya jurnalis dalam meringkas narasi berita untuk menjadi sebuah judul yang singkat, padat, dan memiliki kesesuaian dengan isi dari narasi. Secara arsitektur, alur sistem dimulai dari sisi pengguna atau klien, di mana pengguna dapat memasukkan teks melalui website yang dimana nantinya teks tersebut akan dikirim ke server yang dibangun menggunakan framework Django. Nah, di sini server ini melakukan proses komputasi utama dan disitulah prosesnya terjadi. Sebelum masuk ke tahap pre-processing atau sebelum pemrosesan, teks yang sudah dibuat yang dimasukkan itu melewati tahap pre-processing untuk dibersihkan dari karakter simbol dan diubah menjadi huruf kecil. Nah, setelah teks dibersihkan, itu teks masuk pada tahap tokenizing, di mana proses konversi dari kata-kata menjadi urutan angka atau vektor numerik. Yang nantinya supaya dapat model itu mengingat komputasi dalam bentuk angka, karena untuk model itu hanya bisa melihat atau komputer hanya bisa melihat membaca angka, tidak dapat membaca huruf secara langsung. Makanya dibuat token untuk komputer dapat membaca teks tersebut dalam bentuk angka. Dan selanjutnya, setelah data itu siap, dilakukan tahap inferensi menggunakan model yang telah dilatih untuk menghasilkan judul berita. Nah, selanjutnya pada arsitektur ini, di mana saya menerapkan arsitektur deep learning, yaitu dengan konsep sequence to sequence, dan arsitektur ini tidak menggunakan long short-term memory biasa atau LSTM, tetapi menggunakan attention based LSTM yang terdiri dari 3 komponen vital. Komponen yang pertama itu adalah encoder, di mana bertugas sebagai pembaca di sini, dan LSTM ini membaca inputan atau teks yang sudah dimasukkan itu dari depan ke belakang dan atau dari kiri ke kanan, dan dibaca secara dua arah secara langsung supaya model dapat memahami konteks secara utuh, secara menyeluruh. Dan lapisan ini berfungsi untuk memberikan fokus pada model. Dan saat sistem hendak menyusun kata-kata, lapisan ini bertujuan memiliki lapisan attention atau lapisan attention base itu untuk melihat keseluruhan secara menyeluruh kata-kata pada encoder dan memberikan bobot pada kata-kata yang dianggap relevan. Nah, sehingga model itu tidak kehilangan konteks meskipun inputannya sangat panjang ya. Jadi itu fungsi attention itu memberikan pembobotan pada kata-kata yang relevan. Dan pada tahap decoder itu yang bertugas untuk menerima informasi dari encoder dan paduan dari attention atau bobot dari attention untuk kemudian disusun kata-katanya secara ringkas yang berurut sehingga dapat menghasilkan judul yang lengkap. Nah, di sini pada arsitekturnya dijelaskan mulai dari input data, yaitu dataset yang ada, selanjutnya di pre-processing, yaitu di cleaning, di tokenizing, berubah menjadi token, lanjut masuk tahap encoder dari STM, dan diberikan attention layer, selanjutnya baru decoder untuk menyusun kata-katanya, dan sistem akhirnya dapat menghasilkan prediksi judul berita yang sesuai. Nah, ini untuk arsitektur LSTM-nya sendiri, di mana inputnya itu berupa narasi berita yang sudah dimasukkan dalam dataset, kemudian masuk dalam vektor kata, untuk kata-katanya dipecah, lanjut masuk ke dalam encoder LSTM, di mana
LSTM itu membaca dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan untuk memahami konteks secara utuh. Selanjutnya masuk tahap encoder untuk memberikan pembobotan nilai kata-kata paling relevan daripada inputan teks itu. Selanjutnya di decoder LSTM, dan itu merupakan tahap untuk penyusunan kata-kata, dan terakhir itu untuk menampilkan judul yang sudah sesuai. Nah, di sini untuk hasil evaluasi dalam pelatihan yang sudah dilakukan pada model ini, saya berhasil mencapai training akurasi sebesar 73,74% dan training loss sebesar 1,973. Nah, di mana angka ini menunjukkan hasil pelatihan akurasi yang cukup baik, yang dimana menunjukkan bahwa model mempelajari pola data dengan baik, dan dimana selanjutnya itu adalah evaluasi menggunakan metrik ROC dengan skor ROC 1 sebesar 12,84%, ROC 2 sebesar 2,45%, dan ROC L sebesar 12,30%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan judul abstraktik tetapi kurang relevan dan tidak memiliki susunan kata-kata yang baik. Dan di sini juga ada, saya tunjukkan untuk hasil uji prediksinya dengan inputan narasi dan judul asli dan judul yang dibuat oleh sistem saya. Ini bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan itu akibat dataset yang overfitting. Jadi akhirnya sistem memprediksi judul berita itu berdasarkan kata-kata yang paling sering keluar yang telah dipelajari oleh model. Dan di sini untuk interface atau tampilan website yang saya buat dengan header logo, dan kemudian ada box untuk inputan narasi, dan dari judul nanti akan menghasilkan judul. Dan di sini juga saya sudah siapkan untuk uji coba sistem yang saya buat, dimana ini saya sudah siapkan untuk teksnya. Akan saya masukkan dari media dan saya masukkan di sini dan saya generate judulnya. Nah, di sini rekomendasi judulnya mahasiswa UBD Rai UBD. Dah. Di sini terjadi overfitting yang mengakibatkan model itu menghasilkan judul dengan kata-kata yang sering terjadi, dan di sini akibat dataset yang ada itu berita pendidikan banyak dari UBD atau universitas yang tersebut. Jadi menyebabkan hasilnya kurang sesuai dan kurang relevan dari hasil narasi atau inputannya. Baiklah, itu adalah penjelasan saya mengenai arsitektur sistem yang saya buat ini. Dapat disimpulkan bahwa model attention based LSTM ini kurang baik dalam menentukan judul berita. Namun, walaupun dengan hasil evaluasi skor sebesar 73,74% itu masih belum bisa untuk memberikan hasil judul berita yang sesuai dengan isi dari inputan narasi beritanya. Sekian dari saya, terima kasih.